Assalamualaikum Ustadz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, hari Kamis malam ini, pada Isya atau pada maghrib di sana Ustadz Joban? Enggak. Ini kan masih musim panas, jadi menjelang maghrib. Oh iya, menjelang maghrib ya. Masya Allah. Apa kabar Amerika Ustadz Joban ini? Hang Heng Hong urusan pemilihan presiden di sana nampaknya masih terus berlangsung. Ini sudah putuskah? Wakil semua sudah lengkap gitu di sana? Apa yang terjadi sebenarnya? Sudah lengkap ya. Sudah lengkap ya. Ya, sekarang lagi rame sekarang kan lagi muktamar Partai Demokrat. Iya. Memastikan. Di Chicago. Iya, dan jalanan penuh dengan orang-orang demonstrasi yang menuntut agar segera dihentikan peperangan di Gaza. Iya banyak. Kemudian tapi sayang sampai sekarang ini wakil dari yang bicara orang Amerika, maksudnya bicara masalah Palestina belum diizinkan. Tapi wakil dari Yahudi sudah diizinkan. Ini lagi rame nih. Sekarang polisi di mana-mana. Artinya masyarakat sedemikian concern terhadap Gaza ya, lain dengan pemerintah atau elit-elitnya. Dan apa yang menyebabkan mereka lihat ini kok sedemikian militan? Kadang-kadang lebih militan mereka daripada kita-kita yang di negara Muslim gitu, Ustadz Joban. Oh iya betul. Kalau kita lihat kadang-kadang kita malu gitu kan. Betul. Ya, hal seperti ini tidak terjadi di negara-negara Arab, negara Islam. Betul. Terjadinya di Eropa dan di Amerika Serikat, Finlandia, Kanada, Amerika. Masya Allah. Nampaknya berita dari langit apa yang ingin disampaikan Ustadz Muhammad Joban dari Seattle di tengah musim panas yang luar biasa juga di sana hari-hari ini ya, Masya Allah. Terima kasih. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, amma ba'du. Kita sering dengar banyak sekali ayat yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah pleased with them. Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu setiap muslim itu tujuan utama daripada hidup ini, tujuan utama kita ibadah untuk mencapai atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa tahu if Allah with us, apakah Allah ridho dengan kita atau tidak? Bisa sebetulnya. Saya ingin tengahkan 4 hal kalau kita miliki, berarti itu tanda bahwa Allah itu ridho dengan kita. Ibnu Qayyim mengatakan, idza aradta an ta'rif maqamak indallah fandur aina aqamak. Kalau Anda ingin tahu tentang kedudukan Anda di sisi Allah, coba kamu lihat Allah itu menyibukkan kita dengan apa. Jadi kalau misalnya sekarang Fahri merekam berita di langit, berarti dia lagi menyibukkan dirinya dalam ibadah. Setelah direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube, kemudian di-share. Setiap orang yang mendengar, kadang-kadang seperti 300-500 orang mendengar, itu Fahri dapat pahala. Karena dia sedang disibukkan oleh Allah ya untuk menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang disibukkan dengan membaca Quran, berarti apa? Berarti Allah ingin ngomong sama dia. Kalau orang disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, itu berarti Allah sudah menginginkan supaya kita dekat dengan dia. Kalau kita disibukkan dengan doa, berarti Allah ingin memberikan sesuatu kepada kita. Tapi kalau kita disibukkan hanya dengan dunia saja, itu tanda bahwa Allah tidak ridho dengan dia. Atau disibukkan dengan orang saja, dengan selebriti, dengan politik apa saja, tiap hari, artinya sampai lupa Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lagi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita cek setiap mulai kita dari pagi. Kita dari mulai bangun itu disibukkan dengan apa? Kalau kita misalnya alhamdulillah salat subuh tepat pada waktunya, apalagi kita ke masjid, kemudian kita baca Quran,
baca zikir. Kemudian kita kerja kita tidak nipu, tidak membohong, gitu kan. Kemudian pulang kita langsung salat misalnya. Kemudian kita mau tidur baca dulu. Kemudian dalam muamalah kita coba, apa kita menjaga mata kita, menjaga lidah kita. Jadi kalau kita disibukkan oleh Allah dengan menjaga diri kita, akhlak kita, selalu senyum ketemu orang misalnya, itu tanda pertama bahwa Allah ridho dengan kita. Jadi ukurannya adalah kita itu dibisikkan, bukan dengan apa hari-hari kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tanda bahwa Allah ridho dengan kita? Apakah kita ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena pernah ada orang lagi tawaf, Allahumma ardi anni, Allah ya, ridholah dengan aku ya Allah. Jadi dia ingin supaya Allah ridho dengan dia. Di belakang Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, hei, kamu ridho nggak sama Allah? Loh, kok tanya gitu? Ya. Karena tanda orang ridho Allah apabila dia ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ada sebuah hadis, dzaqatu'mal iman, orang akan merasakan the sweetness of iman, manisnya iman. Jadi iman tuh kayak makanan, ada rasanya. Apa? Matrodiya billahi robba, orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Maka kita kalau bangun kan, raditu billahi robba, wabil Islam dina, Muhammad nabiyan wa rasulah. Kamu ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho Allah sebagai pencipta kita, ridho Allah hanya yang kita sembah dan sebagainya. Right? Nah, ridho dengan semua takdir yang Allah berikan kepada kita, baik atau buruk. Right? Jadi kalau kita ingin tahu, yuk, itu ketika kita dicoba. Misalnya gini, ada seorang pedagang, right? Minggu ini dia dapat untung 10 juta. Minggu berikutnya 1.000 pun nggak dapat misalnya. Dia tetap alhamdulillah nggak? Oh, itu dia ujian. Atau orang ikut pilkada ya, dia sudah keluarkan uang banyak, nggak terpilih kan? Masih baca alhamdulillah nggak? Nah itu makanya ada ridho anillah radhiyallahu anhu kan, ada ridho billah, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berat. Makanya kalau kita lihat kenapa Allah SWT sampai sekarang menjaga orang-orang Gaza dengan segala macam cara yang dibantu oleh negara-negara superpower dan sebagainya, tapi karena mereka ridho. Mungkin saya masih ingat ya Jiddu Abdul Hamid yang ditonton itu di Instagram sampai jutaan orang ketika cucunya meninggal, kan diciumnya, kemudian angkat dia. Atau ketika Ummu Hamzah yang bulan yang lalu meninggalkan Rafah, kemudian kena anaknya lapar, dia keluar dulu cari makanan. Iya, betul. Pas pulang anak habis anaknya, gitu kan? Alhamdulillah. Ya. Kemudian diambil itu Hamzah itu sama ibunya nggak bilang, Allah, where were you? Kamu di mana ya Allah? Enggak. Udah suami saya, anak saya semua diambil, kenapa Hamzah juga diambil? Enggak. Dia melihat kepada Hamzah, ya Hamzah, engkau akan pergi ke Tuhan yang pengasih penyayang. He can take care of me dan me. Allah. Nah, kemudian dia angkat ke langit dia. Allahumma inni radi, Allah, aku ridho denganmu ya Allah. Jadi itu. Jadi yang pertama, tanda Allah ridho dengan kita apabila kita melihat kita disibukkan dengan apa sehari-hari. Yang kedua, apakah kita ridho dengan semua keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dan buruk. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tanda bahwa Allah ridho dengan kita, lihat kepada kedua orang tua kita. Cek hubungan kita dengan mereka. Kalau mereka senang dengan kita, mereka ridho dengan kita, itu salah satu tanda yang luar biasa itu.
kalau pendengar sekalian, kalau masih ada kedua orang tua, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Itu Ya, penting. ya, dulu banyak sahabat itu kalau ibunya meninggal menangis itu. Ketika ditanya kenapa, karena pintu untuk ke surga tertutup lagi. Wow. Puasa kita nggak dijamin, tapi bakti orang tua, membahagiakan orang tua, dijamin sudah. Karena Allah, Nabi mengatakan ridullah fi ridul walidain. Ya, Allah is in the place of your parent. Right? Oleh karena itu, makanya dulu ada seorang orang di kota Riyadh ya. Di kota Riyadh ini seorang ibu, dia punya anak laki-laki 3. Tapi dia kalau ada apa saja mesti anak yang di tengah. Ya, kadang minta apa, nyuruh apa itu agak segan dengan anak kakak itu. Hati-hati ya. Hati-hati nih para pendengar sekalian. Kalau orang tua kita perlu uang sama kita, dia bilang pinjem, berarti ini nggak benar. Nak saya pinjam, berarti apa? Si ibu tahu si anak ini medit, yang perhatikan dia. Kan kata Nabi, anta wa maluka li abik atau li walidek, engkau kamu miliknya. Ya, karena si ibu nggak akan bilang minta begitu, pinjam, kecuali memang anaknya itu berat untuk beri. Jadi si ibu ini kalau minta mesti terima dia. Ya, dalam hatinya apa sama orang lain. Ibunya tahu, baca, nak, aku segan sama kakakmu, sama adikmu. Nah, suatu hari dia punya uang pas-pasan. Ditelepon sama ibunya, nak, ini listrik harus dibayar, kalau enggak nanti besok mati kan ya. Dicabut kan ya, nggak bayar listrik. Ya Allah, dia punya uang 500 real, itu hanya cukup untuk hari besok, untuk jajan anak, untuk makanan. Ya Allah. Tapi punya langsung dia bayarkan. Tiap malam Jumat dia ada pengajian khusus untuk para ustaz-ustaz. Datang dia 10 orang saja. Habis selesai pengajian, makan, kemudian kata gurunya jangan pergi dulu katanya. Dia masing-masing dikasih amplop. Ini amanat orang tua saya dulu sebelum meninggal. Kalau uang itu laku, ya bagikan waris dan kasihkan setiap murid-muridmu 50.000 rial. Allah. Dia ngeluarkan 500, dikasih 50.000. Allah. Jadi kontan itu, bakti orang tua itu kontan di bumi, sebelum di akhirat nanti. Ada lagi seorang imam di khotib dia di Jeddah, habis khutbah itu lihat orang lagi ngerumuni seseorang di tengah-tengah itu. Ternyata ada anak kita meninggal ketika rakaat yang kedua. Bayangkan coba, meninggal hari itu tanda. Kemudian lagi salah, kemudian di masjid lagi. Karena meskipun dia bukan orang Jeddah, dibilang saya ingin ikut memandikan dan menguburkan. Ikut dia. Habis selesai dia tanya, adakah keluarganya? Ada rupanya. Di situ ada 2 kakaknya. Dia tanya, ini amal apa yang diperbuat oleh adikmu itu sampai Allah mematikan dia dalam keadaan husnul khatimah? Nggak hari Jumat di masjid lagi salat. Dia bilang, kita ini bertiga alhamdulillah punya seorang ibu yang kita 10 tahun kita urus semua. Tapi saya nggak bisa mengejar bakti adik saya ini. Adik saya itu kalau habis subuh ke masjid, dari masjid langsung ke tempat ibu. Dia siapkan semuanya, sampai sarapannya, sampai minumnya, sebagainya, obatnya semua. Kemudian juga kalau tengah hari dia punya toko, itu ke makan sama ibu. Malam juga begitu, dia nggak pulang sebelum ibunya tidur. Subhanallah. Baru ya Allah. Ya, yang terakhir tanda bahwa orang itu diridhoi sama Allah SWT, orang itu dicintai sama banyak orang. Adalah sebuah hadis, kalau Allah mencintai seseorang, itu Allah panggil Jibril. Ya Jibril, aku senang ridho dengan Pak Ihsan misalnya. Itu Jibril langsung manggil semua malaikat. Masya Allah.
Ya malaikah ahibbu ihsan. Malaikat cintai Pak Ihsan gitu. Masya Allah. Allah. Nah, kalau sudah cinta di langit, itu otomatis orang-orang gitu. di bumi ini begitu ketemu itu rasa jatuh cinta gitu, senang sama dia. Masya Allah. Nah, jadi itulah 4 tanda seseorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ya kita disibukkan dengan apa sehari-hari gitu. Yang kedua, apakah kita ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, jangan lupa untuk mendoakan. Itu yang sedekah. Pertanyaan pendengar ini, kalau orang tua saya meninggal bagaimana Pak Ustadz? Ini pertanyaan dari Batam. Nabi pernah bertanya, ada ditanya, ya Rasulullah, aku dulu merasa kurang bakti pada orang tua saya. Kata Nabi, bisa teruskan. Yang pertama, banyakkan istighfar. Rabbi firli wa walidayya. Banyakkan doa. Kemudian banyakkan sedekah ada sama dia. Kalau hatikan dia. Kemudian juga menghubungkan silaturahmi dengan teman-teman orang tua dulu, gitu kan? Yang terakhir, mari kita berusaha agar supaya kita dicintai oleh Allah SWT sehingga orang cinta pada kita. Jadi mudah-mudahan masuk yang diri Allah Subhanahu Wa Taala dengan fikih 4 hal tadi. Amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban pagi ini telah mencerahkan 4 poin yang akan terus kami kenang. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan selamat beraktivitas Ustadz dan selalu bermanfaat untuk umat, sebanyak-banyaknya umat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.